Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya muliakan. 1 Juni adalah hari lahirnya Pancasila. Pancasila adalah ideologi kita bernegara bangsa. Pertanyaan yang sering muncul adalah seberapa penting Pancasila bagi sistem politik negara kita Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia tumbuh, berkembang, dan matang atau terkonsolidasi itu menjadi cita-cita dan harapan dari semua komponen bangsa. Pertanyaannya kemudian, sudah seberapa terkonsolidasi, sudah seberapa matang sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia kita? Seberapa penting Pancasila untuk membuat konsolidasi sistem politik Indonesia tersebut? Untuk memahami itu, salah satu komponen yang sangat penting adalah mengetahui seberapa besar dukungan publik terhadap Pancasila di satu sisi, dan di sisi lain terhadap sistem politik Indonesia secara keseluruhan. Adanya kesejalanan, kongruensi antara opini publik secara nasional dengan struktur politik itu mengindikasikan adanya konsolidasi dari sebuah sistem politik. Dalam hubungan itu, kami melakukan studi, melakukan survei opini publik secara nasional untuk mengetahui bagaimana orientasi dalam hal ini pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat terkait dengan Pancasila di satu sisi, dan di sisi yang lain terkait dengan dukungan pada sistem politik Indonesia. Sebelum saya paparkan temuan-temuan dalam studi ini, perlu sedikit saya singgung tentang metodologi penelitian yang kami lakukan. Kami melakukan survei opini publik secara nasional, artinya populasi survei ini adalah warga negara Indonesia dewasa yang berumur 17 tahun ke atas, dari Aceh sampai Papua. Dipilih secara random, dalam pengertian semua anggota, semua orang yang berumur 17 tahun ke atas punya kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi responden dan memberikan informasi atau sikap kepada kita terkait dengan topik-topik yang diteliti, yaitu mengenai Pancasila dan mengenai konsolidasi sistem politik Indonesia. Jumlah sampel sekitar 1.200 orang, margin of error plus minus 3% pada tingkat kepercayaan 95%. Survei dilakukan pada bulan Mei 2022, beberapa hari yang lalu. Pertama-tama, di dalam studi ini kita ingin mengetahui pengetahuan basic, pengetahuan dasar warga negara Indonesia secara nasional. Oleh untuk itu, kami bertanya di dalam studi ini, apakah mereka tahu Pancasila? Pernah mendengar atau pernah membaca tentang Pancasila? Itu pertama. Kalau mereka menjawab tahu atau pernah mendengar atau pernah membaca, pertanyaan berikutnya kita minta mereka untuk menyebut sila-sila dari Pancasila tersebut satu persatu. Dalam studi ini kita menemukan 95,4% rakyat Indonesia atau publik Indonesia menyatakan mereka tahu Pancasila. Kemudian kita tanya berikutnya, seberapa dalam, setidaknya pada tingkat yang elementer. Kita minta mereka untuk menyebutkan sila-sila dari Pancasila. Yang bisa menyebutkan sila pertama dengan benar, 86%, dan yang paling rendah dari semuanya itu adalah sila keempat, yang bisa menyebutkan dengan benar 72,5%. Kalau kita ingin mengetahui berapa banyak dari sila-sila itu yang diketahui oleh masyarakat sebagai ukuran pengetahuan dasar tentang Pancasila, kita bisa mendapatkan informasi bahwa 64,6%
kurang dari 70% masyarakat kita tahu dengan benar sila-sila dari Pancasila. Artinya apa? Kalau kita mengharapkan atau menjadikan 90% sebagai ukuran yang baik bahwa masyarakat sudah tahu Pancasila, minimal pada tingkat yang elementer sila-sila dari Pancasila itu, berarti masih ada sekitar 25% dari masyarakat kita yang harus meningkatkan pengetahuannya tentang Pancasila ini. Dilihat dari yang elementer saja, kita punya tugas untuk mensosialisasikan tentang Pancasila ini. Selanjutnya, kita ingin tahu lebih lanjut tentang pemahaman dari sila-sila Pancasila tersebut. Kita tahu konteks sejarahnya adalah ada perdebatan tentang dasar negara sejak awal ketika Indonesia mau didirikan. Konstituante gagal membuat keputusan tentang konstitusi Indonesia. Salah satu sumber kegagalan tersebut adalah berkaitan dengan apakah Islam harus dijadikan dasar negara atau tidak. Saudara-saudara sekalian, dalam studi kami, dan kalau disederhanakan, dari item-item masing-masing sila dari Pancasila, sila pertama terdiri dari item-item yang berkaitan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Skor dari item-item tersebut kalau disederhanakan adalah 75,3 dalam skala 0 sampai 100. Artinya apa? Artinya sikap masyarakat terhadap sila pertama itu cukup atau sedang, belum mencapai 80, kira-kira begitu sikapnya yang berkaitan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Demikian juga sila kedua yang berkaitan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Skornya lebih rendah lagi. Ya. Ada sejumlah indikator yang kami gunakan dalam studi ini, bisa dilihat di dalam detailnya di dalam lampiran studi kami. Tapi secara keseluruhan, skor yang kita dapatkan, sikap masyarakat tentang sila yang kedua ini 65,3 skornya dalam skala 0 sampai 100. Sila ketiga lebih baik 68,8, sila keempat 77,3, sementara sila kelima 79,2. Kalau kita ambil rata-rata tentang sikap publik secara nasional terhadap sila-sila dari Pancasila ini adalah 73,2. Artinya hanya sedang. Harus ada upaya-upaya sosialisasi, internalisasi terhadap nilai-nilai Pancasila ini sehingga sikap masyarakat lebih tinggi. Selanjutnya berkaitan dengan bagaimana masyarakat menilai kinerja dari sila-sila tersebut. Kinerja itu berkaitan dengan bagaimana realisasi, sebagaimana dinilai atau dievaluasi oleh publik secara nasional. Berikut adalah skor-skor tersebut seperti juga pada sila-sila yang lain. Antara 0 sampai 100. Saudara-saudara sekalian, kita lihat di sini untuk kinerja sila pertama dalam skala 0 sampai 100, skornya 83,8. Oke. Cukup bagus, di atas 80 skornya. Kemudian sila kedua 74,7. Sila ketiga skornya 72,6. Sila keempat 77,4, sila kelima 60,2. Jadi yang paling rendah tentang kinerja dari sila-sila Pancasila ini, menurut penilaian masyarakat, realisasinya yang paling rendah adalah sila kelima yang berkaitan dengan keadilan sosial. Skornya 60,2 dalam skala 0 sampai 100. Artinya, kalau diambil rata-rata di sini, kita menemukan 73,7. Yang itu juga tidak terlalu jauh berbeda dengan skor sikap terhadap sila-sila dari Pancasila. Ini artinya adalah sebuah tantangan, harapannya untuk membuat Pancasila itu kuat di dalam masyarakat. Kita bisa melihat indikasinya dari skor ini.
pada skor sikap dan skor kinerja, kita harapkan angkanya di 90. Kalau kita udah mencapai itu, kita melihat sikap dan kinerja Pancasila dalam kehidupan masyarakat kita itu sudah baik atau bahkan sangat baik. Bagaimana sikap dan kinerja Pancasila tersebut berpengaruh terhadap sistem politik nasional? Kalau skor-skor kita buat ya dari komponen-komponen negara tersebut, dari dukungan pada negara sampai pada kelompok sosial, kita menemukan bahwa tingkat konsolidasi politik Indonesia skornya 58 dalam skala 0 sampai 100. Artinya hanya sedang atau mungkin mendekati kurang. Jadi kurang terkonsolidasi. Kalau dilihat dari indikator-indikator opini publik tersebut. Penilaian dari dukungan kepada negara bangsa, sampai pada masalah toleransi, masalah sikap terhadap kebebasan, dan sebagainya. Tapi kalau kita masukkan unsur Islamisme di situ, sebagai unsur yang punya hubungan negatif dengan semua unsur di dalam sistem politik kita, maka skor konsolidasi kita itu hanya 52,8 dalam skala 0 sampai 100. Artinya, sistem politik kita belum cukup baik terkonsolidasi. Masih harus ada upaya-upaya yang sangat serius, mulai dari level yang sangat abstrak, dukungan terhadap negara, yang sesungguhnya skornya cukup bagus. Yang paling rendah di sini adalah, diantaranya adalah kelompok sosial, itu rendah. Juga berkaitan dengan toleransi, hanya 49,1. Jadi itulah tantangan-tantangan untuk konsolidasi demokrasi kita. Pertanyaan berikutnya adalah, seberapa penting Pancasila untuk memperkuat konsolidasi sistem politik Indonesia ini, memperkuat dukungan pada negara bangsa, pada preferensi pada demokrasi, sikap kebebasan, trust terhadap lembaga negara, dan seterusnya. Menurut analisis berikut, menunjukkan bahwa Pancasila menjadi unsur yang sangat penting untuk memperkuat konsolidasi sistem politik Indonesia. Analisis kami menunjukkan bahwa konsolidasi sistem politik Indonesia berhubungan positif dan signifikan dengan sikap terhadap Pancasila, sila-sila dari Pancasila tersebut, dan dengan kinerja dari Pancasila tersebut. Jadi, semakin kuat sikap positif terhadap Pancasila dan semakin positif kinerja Pancasila, dia akan memperkuat konsolidasi sistem politik di Indonesia, termasuk di dalamnya berkaitan dengan toleransi, berkaitan di dalamnya dengan kebebasan, berkaitan di dalamnya dengan demokrasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, di sini harus menjadi catatan khusus bahwa unsur yang berhubungan negatif dengan Pancasila dan dengan konsolidasi sistem politik di Indonesia adalah Islamisme. Dan Islamisme ini juga sangat tergantung pada sejauh mana Pancasila disosialisasikan dan diinternalisasi di dalam masyarakat. Semakin Pancasila diterima makin kuat di dalam masyarakat, maka kemungkinan penetrasi dari Islamisme ini menjadi semakin lemah. Demikian juga hubungannya dengan konsolidasi demokrasi. Semakin kuat sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai Pancasila, maka konsolidasi sistem politik Indonesia akan semakin kuat di satu sisi, di sisi yang lain akan memperlemah ancaman dari nilai-nilai yang di luar sistem politik Indonesia tersebut. Dalam hal ini, dalam konteks sejarah kita adalah Islamisme. Jadi, soal toleransi, soal Islamisme, ini harus menjadi catatan yang sangat khusus untuk pengembangan sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai Pancasila di satu sisi, dan demi konsolidasi sistem politik Indonesia secara keseluruhan. Demikian, ibu-ibu dan bapak-bapak, presentasi hasil penelitian yang kami lakukan pada bulan Mei berkaitan dengan Pancasila dan konsolidasi sistem politik Indonesia. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.